Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggisa Putri dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat dasar selam atau skin diving. Pertama itu masker. Masker itu berguna untuk menambah jarak pandang mata saat berada di dalam saat menyelam, saat berada di dalam lautan. Selain itu, masker juga berfungsi untuk sebagai kita bisa melihat di dalam lautan, dan juga masker dilengkapi dengan penutup hidung agar hidung kita tidak kemasukan air saat menyelam. Yang kedua itu snorkel. Snorkel itu adalah untuk alat napas saat kita berada di permukaan. Jadi kita bisa bernapas dengan menggunakan snorkel saat kita di permukaan. Yang ketiga itu fins. Fins itu adalah semacam sirip yang berada di kaki kita. Berfungsi untuk mempermudah kita bergerak saat berada di air. Dengan kita bisa mengepak-ngepakkannya, kita bisa bergerak di dalam air. Fins itu terbagi menjadi dua, open heel sama full foot. Kalau full foot itu adalah spin yang biasa, tidak menggunakan boot, dan juga kita memakainya bisa rentang terkena karang ataupun benda tajam lainnya. Kalau open heels itu adalah fins yang menggunakan sepatu boots atau sepatu. Keuntungannya kita menggunakan open heels itu kaki kita tidak atau bisa minimalisir kita terkena karang atau benda-benda tajam lainnya. Jadi open heels itu pins yang bagus. Dan yang terakhir itu wetsuit atau baju selam. Wetsuit itu berfungsi untuk meminimalisir kedinginan, melindungi agar suhu tubuh kita tetap, dan juga melindungi kita dari hewan-hewan laut yang bisa menyerang kita. Maksudnya tuh hewan-hewan laut yang terancam menyerang kita atau benda-benda tajam lainnya. Wetsuit atau baju selam itu biasanya berukuran dari 2 sampai 18 mm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat scuba atau scuba diving. Pertama, Buoyancy Compensator Device atau BCD. BCD itu berfungsi sebagai daya apung mensuplai udara dan sebagai penopang. BCD itu merupakan sebuah jaket yang kita pakai, yang di belakangnya itu ada tabung kita gitu. BCD itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe jaket dan tipe bags mounted. Tipe jaket itu yang biasa yang kita gunakan saat menyelam dan banyak di Indonesia. Sedangkan yang bags mounted itu yang BCD yang lengkap dan masih jarang orang menggunakannya di Indonesia. Kebanyakan orang-orang luar negeri yang banyak menggunakannya. Yang kedua itu regulator. Regulator itu alat yang untuk mengatur pengolahan udara dari selang ke tabung atau aqualung ke penyelam. Regulator itu terbagi menjadi 3, yaitu per stick, second stick, dan octopus. Per stick itu merupakan saluran yang dipasangkan dari luar atau atas tabung itu ke tabung. Kalau per stick itu berfungsi untuk mengubah dari tekanan tinggi menjadi tekanan menengah. Kalau second stick itu
berfungsi untuk mengubah dari tekanan menengah ke tekanan rendah. Nah, sedangkan oktopus itu adalah alat cadangan ketika second stick itu mengalami kerusakan. Dan juga bisa oktopus itu untuk membantu body ketika kekurangan ada kesalahan di tabung body. Terus yang ketiga itu tabung scuba. Tabung ini biasa terbuat dari aluminium atau baja gitu. Tabung juga berisi udara yang kita gunakan untuk menyelam. Tabung itu berisi 3 macam, yaitu pertama nitrogen. Nitrogen itu ada sekitar 78% nitrogen, 20% oksigen, dan 1% udara biasa di dalam tabung. Sehingga kebanyakan kita tuh menggunakan nitrogen ketika menyelam. Makanya kita dapat mengalami keracunan nitrogen itu ketika kita lama menyelam. Yang keempat itu weights atau pemberat. Weights itu terbagi menjadi 2, yaitu weight system dan integrate weights integrate. Kalau weight system itu seperti berbentuk batangan. Nanti kita langsung masukkan ke dalam ikat pinggang karena ada lubang di weight stick itu di dalam sistem atau weight system itu ada lubang, langsung kita masukkan. Kita biasanya menggunakan berapa, nanti kita taruhnya di dijadikan ikat pinggang itu. Kalau integrate itu langsung berbentuk ikat pinggang. Jadi kayak batu atau benda-benda pemberat langsung kita masukkan di dalam kantongnya aja, di dalam kantong weights, dalam kantong integrate. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan alat-alat selam. Pertama itu regulator. Regulator itu terdapat first stick, second stick, dan octopus. Dan juga terdapat depth gauge, yaitu untuk mengetahui kedalaman, pressure gauge untuk mengukur tekanan pada tabung, dan depth computer untuk melihat jumlah nitrogen yang ada di dalam tubuh. Pertama-tama kita pasangkan BCD ke tabung dengan cara mengikat. Mengikatnya itu dengan nomor urut 0, 2, 1, 3. Setelah kita masukkan, lalu kita kencangkan. Untuk mengetahui apakah BCD sama tabung itu terikat dengan erat, kita angkat BCD-nya. Bila tidak goyang atau terangkat juga dengan tabungnya, berarti BCD dan tabung itu terikat dengan erat. Lalu kita masukkan per stick itu di dalam katup tabung itu ya, yang atas tabung itu kita pasang ke dalamnya di sini, lalu kita putar agar tertutup. Kita putarnya agak kencang, tapi jangan pakai emosi. Sudah kita putar hingga habis, lalu kita putar sekali atau 2 kali agar terikat dengan kuat. Lalu setelah per stick itu tertutup dengan kuat di atas tabung, infaktor itu kita masukkan ke saluran BCD. Itu untuk kita bernapas untuk saluran bernapas kita, bernapas kayak cadangan gitu, bernapas dan dibuangkan di sana, kayak bernapas dan salurannya tidak terbuang gitu,
kayak sirkus gitu. Udah dimasukkan impaktor ke BCD. Lalu sebelum memasangkan BCD ke tabung itu sebaiknya kayak seperti alat-alat seperti second stick, octopus, depth guards, dan pressure gauge itu kita masukkan di dalam kantung BCD biar mereka itu tidak terkena pasir atau terkena bawahan, karena itu rentang rusak gitu. Jadi kita masukkan ke dalam kantong-kantong BCD agar aman. Setelah memasangkan first stick ke tabung, kita pasangkan selanjutnya kita mengetes apakah regulator telah berfungsi dengan cara mengambil second stick. Kita letakkan di mulut dan kita hirup. Jika terdapat udara, maka pemasangan tersebut benar. Lalu, sedangkan octopus berfungsi sebagai cadangan apabila second stick atau mouthflange tidak berfungsi. Juga untuk bisa diminta body gitu ya, body bisa minta dari kita udara melalui second stick. Dan yang terakhir, untuk depth gauge dan pressure gauge, seperti yang diketahui, depth gauge itu digunakan untuk mengetahui kedalaman, pressure gauge untuk mengetahui tekanan. Jadi kita pressure gauge telah menunjukkan ke kapasitas tabung atau bar kita. Misalnya tabung tersebut berkapasitas 200 bar, maka jarum yang ada di pressure gauge itu akan menunjukkan angka 200 bar gitu. 200 juga. Jadi gitu secara pemasangan alatnya. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan kode-kode di tabung. Pertama itu TC, yaitu Transport Canada, dari Kanada. Agensi yang mengecek tabung TC. 3ALM 207 itu adalah terbuat dari aluminium. 207 volume barnya 207 yang dapat ditampung di tabung tersebut. Lalu Lucifer ini adalah tempat pembuatan tabung tersebut atau pabrik tabung tersebut. 11.1 liter itu adalah volume yang bisa ditabung pada tabung tersebut. Yang di bawahnya WP 3000 PSI merupakan tabung tersebut bisa menampung 3000 tekanan dalam satuan PSI. Amscoot itu adalah American Scuba Diving. 80 SUFT merupakan berat tabung 80 dalam satuan SUFT. Made in USA, United States, dibuat di Amerika Serikat. Yang bawahnya DOT, Dodge Department of Transportation. 3AL 3000 yaitu terbuat dari aluminium 3000. P3 42243 ini tidak terlalu penting, jadi tidak disebutkan. M4141 merupakan nomor seri tabung. 07 Alpha 18 berarti dibuatnya pada tahun 2018. Berarti kalibrasinya itu 5 tahun sekali. Pada 2022 bisa dikalibrasi tabung itu. Dan yang terakhir itu SO80, yaitu 80 cup berat tabung tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.